billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Para Disangkal Putung episode yang kelima. Selamat mendengarkan. Terlihat 5 pengawal Katemangan Sangkal Putung sedang mencari Telik Sandi yang meloloskan diri dari keadaan terluka di sebuah padukuhan. Di saat itu, mereka sedang mencari di sebuah rumah yang penghuninya seorang laki-laki terlihat jalannya terbungkuk-bungkuk dan bertumpu pada tongkat kayu. Di samping itu, laki-laki tua tersebut juga mempunyai kekurangan pada pendengarannya, sehingga membuat 5 pengawal yang mencari Telik Sandi menjadi agak bingung. Mereka pun kemudian mencari ke rumah-rumah lainnya. Namun, yang tidak disangka, setelah kelimanya meninggalkan rumah tersebut, laki-laki tua yang berjalan terbungkuk-bungkuk dengan bertumpu pada tongkat bambu itu tiba-tiba berubah menjadi laki-laki yang tegap. Saat kemudian ia berjalan dengan terburu-buru menuju kandang ayam, di mana kandang ayam tersebut terdapat banyak jerami yang sudah kering. Sedang orang itu sudah berdiri di depan kandang sambil berkata pelan, "Mereka sudah pergi." Setelah itu tiba-tiba saja dari seonggok jerami kering terlihat sedikit terkuak. Kemudian seseorang menunjukkan kepalanya dari jerami kering itu sambil celingukan untuk mencari seseorang bila mana orang itu mencurigainya. Lalu orang tersebut sesaat melihat di sekitar kandang ayam. Ia berkata, "Mungkin mereka masih akan lewat halaman rumah ini. Maka berhati-hatilah." Laki-laki yang berubah menjadi tegap itu mengangguk-angguk. Kemudian jerami kering itu telah menutup kembali, dan kepala itu pun telah menghilang di onggokan jerami yang berada di kandang ayam tersebut. Pada saat itu, tiba-tiba saja laki-laki yang tegap itu menjadi seperti sebelumnya. Ia kembali menjadi laki-laki tua yang jalannya terbungkuk-bungkuk dan tangannya berpegangan dengan tongkat bambu. Orang itu sadar bahwa ia harus melakukan perannya dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, petugas sandi tersebut masih bersembunyi di dalam kandang yang terdapat onggokan jerami yang sudah kering. Hari itu, orang yang disebut petugas belum beranjak sama sekali dari tempat persembunyiannya, karena ia berencana malam nanti akan meninggalkan rumah laki-laki tua tersebut. Ki Lurah Sapung Sari telah menghadap Ki Temenggung Untara dan menyampaikan pesan Suandaru Geni. "Apa sudah dapat dipastikan tentang kebenaran adanya laskar yang dikatakan Adi Suandaru Geni?" Sambung Sari bertanya Ki Temenggung Untara. "Menurutku Kakang Tumenggung Untara, apa yang dikatakan Suandaru Geni itu benar adanya," jawab Sapung Sari. Karena Suandaru pernah juga menjumpai laskar dengan ciri-ciri seperti itu di tanah Perdikan Mureh, lanjutnya. "Kalau memang itu sudah pasti, kau Sapung Sari dan Ki Lurah Dipoyudo serta beberapa prajurit segera menyusup ke padukan-padukan tersebut," perintah Ki Temenggung Untara, "dan juga persiapkanlah pula para prajurit penghubung jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu di Katemangan Sangkal Putung." "Baik Ki Temenggung," jawab Sapung Sari. Demikianlah Sapung Sari dan Ki Lurah Dipoyudo telah pergi ke barak
mereka mulai menyusun rencana bersama beberapa prajurit yang ikut bersamanya. Kemudian mereka pun telah membagi tugas dengan menyamar sebagai orang kebanyakan dan bukan lagi berpakaian seperti prajurit. Sementara itu, beberapa orang yang tidak dikenal telah mendengar bahwa seorang petugas sandi dari Pate sudah ditolong oleh sekelompok orang. Maka mereka bergegas menuju sebuah hutan yang tidak begitu besar. Lalu mereka menemui seseorang untuk melaporkan kejadian itu. Namun ternyata pergerakan orang-orang itu tidak luput dari pengawasan Sabung Sari dan kawan-kawannya. Beberapa saat kemudian, Sabung Sari pun telah menyusup ke hutan tersebut. Dan pada saat itu, terdengar beberapa orang sedang berbicara. Jika pasukan kita menyerang daerah itu, maka kita hanya akan berhadapan dengan rakyat yang tidak tahu menahu. Kita akan memasuki daerah yang bagaikan bayang-bayang. Kita akan menjumpai para petani, pedagang, dan orang-orang dalam kesibukan mereka sehari-hari. Tetapi yang dalam saat-saat tertentu, mereka akan menyerang kita. Karena para pengawal Katema yang sangat terlatih, ada kemungkinan juga pasukan Untara sudah membaut jadi satu dengan mereka. Sabung Sari pun telah mendengarkan pula pembicaraan orang-orang yang ada di dalam hutan itu. Kemudian Sabung Sari segera keluar dari hutan dan menuju ke salah satu padukuan. Sementara itu, di ufuk timur semburat merah sudah menampakkan diri. Di padukuan tempat persembunyian Telik Sandi, kedua orang yang bersamanya menyadari pula bahwa fajar hampir menyingsing. Oleh karena itu, maka salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah, kita berpisah sampai di sini." Kemudian petugas sandi itu sedikit mengangguk. Sepertinya ada sesuatu yang akan ditanyakan kepada orang yang menolongnya itu. Namun niatnya ia urungkan, sebab ia menyadari bahwa pertanyaannya tidak akan mendapatkan jawaban sebagaimana yang ia kehendaki. Yang kemudian diucapkan adalah, "Kita akan berpisah sebagaimana kita belum pernah mengenalnya." Kedua orang penolong itu termenung sejenak. Lalu salah seorang di antara mereka itu tersenyum. "Kita telah pernah bersentuhan dalam tugas. Silahkan melakukan sebagaimana harus kau lakukan," berkata orang tersebut. "Terima kasih," jawab Telik Sandi itu. Lalu ia berkata, "Namun sikap kalian memberikan satu keyakinan kepadaku bahwa kalian adalah orang-orang dari Brangwetan. Namun seandainya perkiraanku salah, maka setidak-tidaknya kalian bukan orang yang berpihak kepada Mataram." "Begitulah," jawab seorang dari keduanya itu. "Kita berpisah sampai di sini. Sebentar lagi hari menjadi pagi," lanjut orang itu. Kemudian petugas sandi itu telah pergi lebih dahulu. Dan saat kemudian, kedua orang yang pernah menolong Telik Sandi itu pun dengan tergesa-gesa pula meninggalkan tempatnya. Lalu mereka menuju ke sebuah padukuan yang agak jauh. Kedua orang itu telah dengan langkah yang dipercepat di saat langit menjadi semakin cerah. Tetapi keduanya tidak langsung menuju ke padukuan yang agak jauh itu. Namun mereka singgah dulu di sebuah sungai yang jernih airnya. Kemudian mereka mencuci muka dan membenahi pakaiannya. Baru kemudian keduanya menuju ke sebuah pasar hewan yang hari itu merupakan hari pasaran. Ternyata pasar
hewan tersebut sudah ramai dikunjungi para pedagang. Untuk beberapa saat, kedua orang itu sibuk berbincang-bincang dengan para pedagang ternak yang terdapat di pasar. Ternyata, keduanya sudah terbiasa berkumpul dengan para pedagang ternak. Mereka pun sudah mempunyai banyak kawan di pasar hewan itu. "Kalian tidak membawa dagangan hari ini?" bertanya seorang pedagang di pasar ternak tersebut. "Aku akan mencari dagangan hari ini jika harganya ada yang agak murah. Aku tidak mempunyai persediaan di rumah," jawab salah seorang dari mereka. Kawannya mengangguk-angguk. Kemudian ditunjukkannya beberapa ekor kerbau dan kambing yang masih muda. Tetapi dalam pada itu, selagi pasar itu mulai bertambah ramai, tiba-tiba saja terjadi kegemparan yang membuat orang-orang di dalam pasar itu kebingungan. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka menyadari keadaan setelah pintu dijaga oleh beberapa orang prajurit yang belum pernah mereka kenal. Sementara beberapa orang yang lain telah memasuki pasar itu sambil membentak, "Jangan ada yang membuat sesuatu yang akan dapat mencelakai kalian sendiri." Orang-orang yang ada dalam pasar seakan-akan terdiam membeku di tempatnya. Beberapa orang prajurit belum dikenalnya itu menyusup di antara orang-orang yang sedang berada di pasar. Mereka mengamati setiap orang dengan seksama. "Kami mencari seseorang," geram prajurit itu. Namun tidak ada orang yang menjawab. Mereka yang ada di dalam pasar itu hanya berdiri termangu-mangu. Sementara para prajurit tersebut telah mengaju-ngajukan senjata mereka. Sementara kedua orang yang menolong petugas sandi itu hanya saling berpandangan, tetapi mereka tidak mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ternyata bahwa di pasar hewan itu, para prajurit yang tidak dikenal tersebut tidak menemukan seseorang yang dimaksud, dan yang ada adalah para pedagang dan orang-orang yang membutuhkan ternak untuk beberapa macam keperluan. Meskipun demikian, para prajurit itu tidak segera pergi. Bahkan mereka masih sempat memeriksa kedai-kedai di sekitar pasar-pasar hewan tersebut. Dalam pada itu, kejadian tersebut tidak luput dari Ki Lurah Dipoyudo bersama prajuritnya yang telah menyamar sebagaimana orang-orang yang ada di sekitar pasar hewan. Ki Lurah Dipoyudo termangu-mangu melihat kejadian tersebut. Ternyata apa yang dikatakan Swandaru Geni benar adanya. Bahkan prajurit yang tidak dikenalnya memang telah berkeliaran di sekitar padukuhan-padukuhan di area Kademangan Sanggal Putung. Ia sadar sepenuhnya apa yang dihadapnya. Jika ia dengan kasar membenturkan kekuatan bersama prajuritnya, maka korban akan berjatuhan. Karena itu, untuk sementara, Ki Lurah Dipoyudo mencari saat yang tepat. Dan ia tidak akan membiarkan kekuatan prajurit-prajurit yang masih belum dikenal itu tetap menghantui rakyat yang ada di daerah perlindungan Ki Temenggung Utara. Pada saat itu, kejadian-kejadian yang menggemparkan tidak hanya di pasar hewan saja, tetapi di salah satu padukan dekat hutan yang ditempati pasukan yang tidak kenal. Terlihat beberapa pemimpin dari pasukan itu telah berusaha menemui para pebau padukuhan. Dengan nada mengancam, salah seorang perwira berkata, "Kalian jangan mencoba menentang kehendak kami. Kami akan tetap melakukan tugas kami. Mungkin di padukan ini sudah tidak terdapat lagi seekor ternak pun. Tetapi mungkin di saat lain kami memerlukan sesuatu yang berharga bagi perjuangan kami yang masih panjang." Pada saat itu, tidak ada seseorang pun yang menentang. Mereka hanya dapat menundukkan kepala sambil berdiam diri. Nah,
berkata orang itu, kalian harus menyadari bahwa kalian tidak akan dapat menggantungkan diri dengan kehadiran prajurit Mataram yang ada di Jatianom. Katakan, apa artinya kehadirannya bagi keselamatan kalian? Namun, ternyata saat itu juga tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Demikianlah, setelah puas menakuti rakyat, maka seperti yang pernah mereka lakukan. Kemudian mereka pun segera menarik diri untuk meninggalkan padukuan tersebut. Untuk kembali ke hutan yang cukup besar, tempat sementara mereka berkumpul. Dalam pada itu, ada yang tidak diperhitungkan oleh perwira yang memimpin pasukan itu. Ketika mereka hampir memasuki hutan tersebut, pasukan tersebut telah bertemu dengan Sabung Sari bersama prajuritnya yang sedang menyamar. Siapa kalian? Dengan geram, perwira itu membentak Sabung Sari. Namun, Sabung Sari dengan bertolak pinggang berkata, kami adalah penguasa hutan ini. Demi talas, jangan ngomong kosong, bentak perwira itu. Katakan siapa sebenarnya kalian, Namun Sabung Sari tidak menjawabnya, tetapi ia memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk menjauhi beberapa langkah serta untuk bersiap diri. Lalu Sabung Sari tertawa pelan. Akan tetapi semakin lama terdengar suara terperang itu menggema, terasa bagaikan menggetarkan jantung. Kurang ajar, kau dedemit alas, kau terlalu sombong rupanya. Tidak lama kemudian perwira itu mulai bersiap menyerang kepada Sabung Sari karena marahnya. Namun sebelum perwira itu memulainya, tiba-tiba seseorang prajurit telah menyerang Sabung Sari lebih dahulu. Dengan senjata seperti canggah, namun bergagang pendek, ia telah menyerang bagaikan harimau yang sedang lapar. Senjata canggah besinya telah mengayun-ayun, kemudian menusuk ke badan Sabung Sari. Maka dengan demikian mulalah terjadi pertempuran yang seru. Saat itu, Sabung Sari yang bertempur dengan lawannya memang agak terdesak karena prajurit itu bertempur dengan berteriak-teriak dengan kasarnya. Ternyata lawan Sabung Sari yang kasar itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Semakin lama, kekuatannya seakan-akan bertambah semakin besar. Sabung Sari yang bersenjatakan pedang telah mengalami kesulitan untuk menghadapi lawannya. Tenaga lawannya semakin lama semakin tidak berkurang, sehingga Sabung Sari mau tidak mau harus mempergunakan tenaga dalamnya. Demikianlah episode 5 cerita silat para di Sangkal Putung. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.